semuanya, apa kabar? Lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tolong berkati dari awal perangan hingga akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita pujikan hari ini harinya Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan selamat pagi Bapak. Terima kasih
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Salam selamat pagi anak-anak, hari yang luar biasa. Pagi hari ini meskipun kita tidak bisa atau belum bisa ketemu ya, tapi Bu Santi mengharap kalian bisa mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun secara online. Ini kita bisa tetap semangat, bisa tetap sungguh-sungguh. Sudah memuji Tuhan tadi ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kamu sudah melihat tayangan tentang Yunus ya. Nah, kalau minggu-minggu kemarin kita belajar tentang ketaatan seperti yang dibawakan oleh Ibu Devin kemarin.
ketaatan Bapak Abraham, ya. Bagaimana begitu taatnya Bapak Abraham kepada Tuhan, sehingga Bapak Abraham ini disebut sebagai Bapak orang beriman. Luar biasa kan? Nah, tadi kita sudah melihat tayangan bagaimana seorang Yunus ini tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, disuruh pergi ke Niniwe, malah pergi ke Tarsis. Apa akibatnya? Kapal yang ditumpangi Yunus terkena badai, sehingga mereka berusaha untuk bisa mengatasi supaya kapal yang ditumpanginya tidak tenggelam, ya, tetapi tidak berhasil. Yunus akhirnya dilempar ke laut dan Tuhan mengutus ikan besar untuk menelan Yunus. Ingat ya, bahwa ikan besar yang di sini yang ada di dalam Alkitab yang menelan Yunus itu bukan ikan paus, bukan ikan hiu, tetapi ikan besar rancangan Tuhan khusus untuk Yunus, sehingga Yunus bisa hidup di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ya, nah sesudah Yunus berdoa kepada Tuhan, Yunus dimuntahkan, tetapi Tuhan tetap pada panggilan terhadap Yunus untuk pergi ke Niniwe. Kali ini Yunus takut lagi masuk ke dalam perut ikan, karena di dalam perut ikan tadi dikatakan bau amis, ya, nggak enak dan lain sebagainya. Yunus kapok. Yunus kemudian taat, dia pergi ke Niniwe, dan ternyata apa yang ditakutkan oleh Yunus itu tidak terjadi. Justru Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, karena ketidaktaatan Yunus mengalami hukuman. Yunus mengalami penderitaan. Yunus dihukum Tuhan. Nah, kalian selalu taat tidak kepada perintah orang tua, dan mungkin kepada guru-gurumu. Ya, saat ini sudah kita kembali ke online. Ada banyak tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Siapa di sini yang suka menunda-nunda pekerjaan, PR, ya, sehingga waktu gurunya minta PR-mu mana? Belum dikerjakan, Bu, lupa, Bu, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Tugasnya semakin lama semakin menumpuk, ya. Karena apa? Akibat ketidaktaatan. Itu ketidaktaatan di sekolah, tidak taat kepada guru. Gimana kalau kita tidak taat kepada orang tua? Sama saja. Ayo garap PR-nya, dikerjakan PR. Nanti Bu, malam mati listrik, gak bisa ngerjain. Besok pagi kedandapan, garap PR. Itu akibat ketidaktaatan. Maka pada pagi hari ini jangan sampai kita ini dihukum dulu baru taat. Jangan sampai kita ditegur, dimarahin lebih dulu baru kita taat, baru kita nurut orang tua, baru kita nurut sama guru-guru. Baru kerjaan atau PR itu kita kerjakan setelah kita dimarahin. Coba kita lihat satu ayat di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-13. Amsal pasal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Sekali lagi. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Puji Tuhan, biarlah kita selalu taat kepada firman Tuhan, taat kepada Bapak Ibu guru kita, taat kepada orang tua. Supaya apa? Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar
boleh kami lakukan. Kami boleh menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Kami taat kepada orang tua kami taat kepada Bapak Ibu guru kami yang mengajar, kami taat kepada guru-guru sekolah minggu, supaya kami menjadi anak-anak yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak yang semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Selamat pagi anak-anak. Ayat itu tadi bisa dibuat ayat hafalan. Amsal pasal 13 ayat 13. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye.